أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على إمام المتقين سيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Engkau ya Allah, tiada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali wa marhaban di Majelis Tadarus Ahad eh, pada pertemuan kali ini. Untuk peserta baru ataupun peserta lama, ahlan wa sahlan bikum. Selamat datang dan selamat bergabung kepada Majelis Tadarus Ahad ini. Semoga langkah kita dan juga pertemuan kita pada malam hari ini yang pertama diberkahi Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian mendapatkan rahmatnya, lalu menenangkan hati kita, dan bukan hanya itu, juga bisa memberikan kita untuk bertazkiyah bersama-sama, yaitu untuk perbaiki diri kita dan iman kita dan juga amalan kita. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali setelah 2 pekan ini kita tidak em, tidak mengadakan tadarus karena sudah menempuh kepada surat yang baru. Lalu kemudian Alhamdulillah secara dengan keadaan sehat walafiat kita bertemu kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Kemudian salawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga sahabat dan juga kita sebagai umat yang berharap atas syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sebagai pembawa acara pada malam hari ini, insya Allah yang akan memandu acara atau majelis tadarus pada Ahad ini sampai nanti berakhirnya acara. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai materi kita pada pekan hari ini, pada malam hari ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk eh, meminta kepada salah satu dari ustadz kita untuk memberikan sambutan, yakni kepada Ketua Markas Tadarus Indonesia, Ustadz Agus Mujib LCMA, untuk memberikan sambutan kepada Ustadz Agus Mujib. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana nuran wa hudan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan wa mu'allima. Haitsu qala anhu sallallahu alaihi wasallam, yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan di antara nikmat yang paling utama yang patut kita syukuri dan kita banggakan adalah nikmat Al-Qur'an. Kemudian selawat berserta salamnya kami aturkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kami haturkan selamat datang, marhaban kepada para peserta yang baru bergabung tentunya, yang baru mengenal majelis tadarus kami dan atau tadarus Ahad ini. Kemudian juga para peserta yang sudah lama ataupun sudah sejak dari awal mengikuti ataupun bertadarus bersama kami di Markas Al-Hijaz ini. Mudah-mudahan tentunya diberikan keistiqomahan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mempelajari, untuk terus mentadaburi
untuk terus mentazkiyahi ayat demi ayat yang mana ini merupakan tentunya kewajiban kita, keharusan kita sebagai umat Islam yang berpedoman kepada kitabullah atau Al-Quran. Para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita yang ada di sini, wabil khusus, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat Islam ataupun nikmat hidayah. Kita sudah dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan hidayah, yaitu Islam. Kita sudah beriman, kita sudah berislam, kita sudah sedikit banyaknya sudah mengenal Islam. Nah, hidayah yang kita dapat ini atau hidayah yang kita ketahui ini tentunya bisa dibilang bersifat umum, gitu kan, ataupun secara umum. Alhamdulillah. Tapi apakah eh, cukup sampai di sana kita mengenal Islam atau kita mendapatkan hidayah? Nah, tentu tidak, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagai upaya kuat dalam rangka menjaga hidayah ini, diantaranya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa yang paling utama yaitu doa meminta hidayah. Sebagaimana dicantumkan di surat Al-Fatihah itu sendiri, yaitu bunyinya ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, wahai Tuhan kami atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, berilah kami petunjuk melalui jalan atau berupa jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat ini tentunya dibaca berulang-ulang. Dibaca berulang-ulang, terutama di sholat wajib, yaitu sekitar 17 kali. Dan di luar itu tentunya. Apakah hanya sekedar bacaan? Tentu tidak. Ini adalah perintah untuk atau agar kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta dikuatkan atau diistiqomahkan dalam jalan hidayah, yaitu jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Yaitu tentunya Islam. Nah, karena jalan hidayah tentunya tidak mudah. Kemudian, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah cukup sampai di sana saja? Kita sudah mengenal Islam, kemudian kita berdoa. Tentunya tidak sampai di sana. Kita perlu mempelajari hidayah-hidayah secara tafsili ataupun secara terperinci. Seiring berjalannya waktu, tentunya di sisa umur yang Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan untuk mendalami atau mempelajari hidayah-hidayah Allah yang ada di mana, yaitu yang ada di Al-Quran. Nah, jadi kita perlu mempelajari Al-Quran yang di dalamnya ada hidayah-hidayah atau huda atau petunjuk, sehingga kita bisa menjadikan Al-Quran bukan sebagai bahan bacaan saja, tapi Al-Quran adalah benar-benar pedoman, benar-benar hidayah atau petunjuk atau huda dari segala sisi yang menyangkut kehidupan kita di dunia dan yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan akhirat nantinya. Sebagaimana Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin." Jadi Al-Quran ini kita pegang sebagai huda, sebagai hidayah, sebagai petunjuk, la raiba fi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kita tidak boleh ragu, kita tentunya tidak ragu akan kebenaran petunjuk Al-Quran ini. Oleh karena itu, melalui majelis tadarus tentunya, melalui majelis tadarus, melalui program tadarus yang mana yang sedang kita kembangkan, yang sedang kita upayakan, yang sedang kita ikhtiarkan, tentunya kita berharap, kita berikhtiar mudah-mudahan dengan langkah ini, dengan jalan ini, kita bisa memahami secara terperinci dengan istiqomah, dengan pelan-pelan apa-apa yang terkandung di dalam ayat Al-Quran
berupa huda atau petunjuk. Sehingga bukan hanya ketika kita membaca kemudian selesai, tapi ketika kita membaca ataupun mendengar bacaan ayat demi ayat yang terbesit dalam diri kita, yaitu betapa dalamnya ayat itu, betapa tingginya pelajaran yang ada di dalamnya, sehingga kita benar-benar bisa meresapi, bisa merasakan ketika ayat dibacakan atau ketika membacakan ayat. Begitulah huda bisa kita pegang, bisa kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Jadi mudah-mudahan di majelis ini merupakan salah satu ikhtiar dari sekian banyak ikhtiar agar kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai huda, sebagai petunjuk, yang mana petunjuk tersebut kita gunakan di sisa hidup kita yang Allah kasih ketika di dunia, dan juga sebagai bekal nantinya ketika kita sudah tidak ada di dunia. Nah, kita akan bertemu akhirat. Nah, sehingga melalui huda ini, melalui Al-Quran ini, insya Allah mudah-mudahan kita tetap berada di dalam suratul mustaqim. Suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Suratul mustaqim, jalan yang lurus ini sebagaimana jalan yang ditempuh oleh orang-orang ataupun makhluk-makhluk pilihan Allah, para nabi, orang-orang soleh, para syuhada. Sehingga kita berada di jalan seperti jalan yang mereka tempuh. Nah, itu saja. Mudah-mudahan tentunya kita bisa istiqomah, ya. Kita bisa istiqomah dalam mentadarusi setiap ayatnya, sehingga kita bisa tetap berada dalam hudanya Allah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sekian mungkin dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Alwas Mujib yang telah menyampaikan sambutannya. Baiklah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingatkan kembali bahwasannya tadarus Al-Qur'an metode 5T ini memiliki 5 tahapan atau 5T. Tahapan pertama itu adalah T yang pertama, tamhid atau pendahuluan yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan yang atau materi yang akan kita bahas pada hari ini. Lalu kemudian T yang kedua adalah tilawah, di mana kita bertilawah ayat Al-Quran. Bagaimanapun caranya, entah itu nanti ada satu orang yang membaca lalu kita mendengarkan lalu ataupun bergantian atau bagian pun, yang penting yang intinya adalah ada tilawah yang kedua. Lalu T yang ketiga itu adalah tafsir, yang nanti atau materi utama yang akan disampaikan oleh guru kita Dr. Ahmad Hidayat Lubis. Lalu kemudian yang keempat, T yang keempat itu adalah tadabur dan tazkiyah. Tadabur yang keempat dan yang kelima adalah tazkiyah. Tadabur adalah bagaimana kita mengambil pelajaran yang setelah kita kita hayati dari ayat itu, telah kita dengarkan materi secara detail, lalu kemudian kita ambil pelajarannya, kita tadabburi ayatnya bersama dengan tutor-tutor yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan juga tazkiyah, apa yang bisa kita amalkan dari pelajaran pada malam hari ini. Dan itu semua akan kita laksanakan pada malam hari ini. Dan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ini adalah majelis yang membutuhkan interaksi antara satu dengan yang lain. Ini bukanlah majelis ataupun ceramah yang hanya mengandalkan satu arah, tetapi kita juga berinteraksi satu dengan yang lain seperti halnya tadarus. Tadarus itu artinya berinteraksi, saling mentadarusi, saling mempelajari. Jadi karena majelis ini adalah majelis tadarus dan kita membutuhkan interaksi daripada hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk bisa berinteraksi sebelum nanti bersama dengan tutor di breakout room, maka kita perlu interaksi. Interaksi itu bagaimana kita melakukannya? Para hadirin boleh berinteraksi dengan menggunakan fasilitas chat yang ada di Zoom ini. Nah, jika nanti ada pertanyaan, boleh berinteraksi, boleh menjawab menggunakan chat. Begitu. Baik. Itulah perkenalan singkat tentang metode tadarus 5T. Baik, selanjutnya adalah kita masuk kepada T yang pertama, yaitu adalah tamhid atau pendahuluan. Sekarang silahkan berkontribusi atau berinteraksi bersama-sama di kolom chat.
Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Halo? Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke yang pertama yaitu adalah tamhid. Surat apa di dalam ayat Al-Qur'an yang di sana dinamai dengan hewan? Al-Fil. Surat Al-Fil. Surat Al-Fil. 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 Baik, barakallahu fikum. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Apa makna dari Al-Fil itu sendiri? Gajah. 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 Kira-kira peristiwa apa? Peristiwa apa yang terjadi atau yang diceritakan dalam surat Al-Fil itu yang terkait dengan gajah itu sendiri? Peristiwa apa yang diceritakan pada surat Al-Fil yang berkaitan dengan gajah itu sendiri? Penyerangan kota Mekah oleh tentara gajah. Aywa, Masya Allah. Penyerangan kota Mekah, penyerangan Ka'bah oleh pasukan gajah. Ah, Masya Allah. Barakallahu fi. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Sekarang siapa nih yang memimpin pasukan gajah tersebut? Siapa yang memimpin pasukan gajah tersebut? Abraha. 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 Masya Allah. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Baik. Lalu kemudian bagaimana Allah menghancurkan pasukan gajah Abraha ini? Mengirimkan burung ya. Mengirimkan burung. Mengirimkan burung. Gitu ya. Baik. Mengirimkan burung. Aywa. Dengan makhluk kecil. Mengirimkan tentara berupa burung. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakumullahu khairan. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala telah berinteraksi bersama saya untuk melakukan tamhid pada malam hari ini dengan bahasan surat Al-Fil secara keseluruhan. Baik, selanjutnya kita beranjak kepada acara yang selanjutnya yaitu adalah tilawah. Kita akan mendengarkan tilawah dari Ustadz kita, Ustadz Asid Triyadi yang akan membacakan surat Al-Fil secara penuh. Silakan Ustadz Asid, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Insyaallah anak akan membacakan surat Al-Fil. Silakan Bapak Ibu kita sama-sama membacanya dari tempat masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بارك الله فيك. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira kepada Ustadz kita Ustadz Asid Triyadi yang telah membacakan surah Al-Fil secara keseluruhan. Semoga pada malam hari ini dengan dibacakannya surah Al-Fil kita mendapatkan pahalanya juga sebagai mendengarkan, mendapatkan keberkahannya juga dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita beranjak kepada acara yang selanjutnya yaitu adalah tafsir yang atau materi utama yang akan disampaikan oleh guru kita bersama yaitu Dr. Ahmad Hidayat Lubis. Tanpa berpanjang-panjang lagi, kita akan mendengarkan secara sesama materi utama dari Dr. Ahmad Hidayat Lubis mengenai surat Al-Fil. Kepada Dr. Ahmad Hidayat Lubis,
waktu dan layar kami persilahkan. Tafadhal Dokter. Boleh tafadhal Mas. Jazakumullah khairan Ustaz Faiz, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana 'allimna al-Qur'ana wa as'idna bihi. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. Allahumma amin. Yang pertama kita semua mengucapkan kalimat tahmid atau alhamdulillah atas diturunkannya Al-Quran Al-Karim ke muka bumi ini. Firman Allah, kalimat-kalimat, pesan-pesan pencipta kita dan alam semesta ini mengirimkan pesan dalam bentuk kitab suci Al-Quran yang tidak bisa musnah dengan air atau api tersebab tersimpan di dalam hati manusia. Alhamdulillah Allah telah menurunkan Al-Quran, dan alhamdulillah lebih dari itu Allah telah memilih kita untuk mempercayai Al-Quran, mengimani Al-Quran. Allah memasukkan Al-Quran ke dalam hati kita. Ini sebuah nikmat yang luar biasa yang tiada kira. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti yang dibacakan Ustaz Agus tadi, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Beri aku petunjuk jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta, yaitu jalan yang engkau beri nikmat alaihim kepada mereka, yaitu jalan yang orang-orang yang engkau beri nikmat. Nikmat apa yang engkau beri kepada mereka? Nikmat apa itu? Menurut tafsirnya, nikmat tersebut, salah satu makna nikmat tersebut adalah nikmat Al-Quran. Ya, an'amta alaihim, kau beri kepada mereka nikmat. Ada banyak tafsir, ada yang mengatakan Al-Quran, Al-Islam, Al-Iman. Tapi salah satunya adalah Al-Quran. Engkau berikan pada mereka nikmat Quran. Maka Quran adalah nikmat. Allah juga berfirman, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Al-Quran ini, kitab ini kami wariskan kepada hamba-hamba yang kami pilih. Al-Quran kami wariskan, kami berikan kepada hamba yang kami pilih. Jadi alhamdulillah yang telah menurunkan Al-Quran, alhamdulillah yang telah memasukkan Al-Quran ke dalam hati kita, kita mengimaninya dan kita mampu membacanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan Al-Quran bagi kita sebagaimana Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdoa, meminta tambahan ilmu Al-Quran. Allah berfirman, وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ. Muhammad, janganlah engkau tergesa-gesa mempelajari Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu secara utuh. Perlahan-lahan mempelajari Al-Quran itu. Jadi Rasul pun disuruh perlahan-lahan belajar Al-Quran. Setelah disuruh perlahan-lahan, kemudian Allah memerintahkan pada Nabi, perintah yang kedua, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Perintah kedua, banyaklah berdoa agar Allah tambahkan ilmu Al-Quran. Agar Allah tambahkan ilmu Al-Quran. Kita ingin berpindah dari ilmu umum, hidayah umum, menuju kepada hidayah rinci, kepada pemahaman yang lebih rinci yang kita ambil dari Al-Quran Al-Karim. Maka alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah Allah turunkan Al-Quran dan Allah ajarkan kita Al-Quran. Semoga Allah tambahkan kita ilmu Al-Quran. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, dan seluruh sahabat dan seluruh keluarga beliau dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkah beliau SAW. Nabi SAW berpesan, kata Nabi SAW, aku tinggalkan dua perkara untuk kalian. Jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kalian tidak akan sesat melihat dunia ini, tidak akan sesat menaruh cita-cita di dunia ini, tidak akan sesat bersikap di atas muka bumi ini, tidak akan sesat bertransaksi, tidak akan sesat dalam melakukan apapun, kalian tidak akan sesat. Apa itu? Yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, Al-Quran dan Sunnah. Apabila kita pegang dengan baik, kita pelajari rincian-rincian Al-Quran dan Hadis, maka kita tidak akan sesat, kita akan dibimbing oleh Allah
dalam segala hal, dalam urusan kita, dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, baik seperti tadi Ustaz Faiz sampaikan, kita akan interaktif dalam kajian ini. Yang pertama, Ana mau tanya dulu, eh, surat Al-Fil, surat Al-Fil kejadiannya sebelum Nabi lahir atau setelah Nabi lahir? Ada yang tahu? Silakan dijawab. Sebelum. Baik, ya, betul. Jazakumullah khair. Baik, sebelum. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, sebelum Nabi lahir itu sebelumnya jauh atau sebelumnya itu dekat? Yakni misalnya 5 tahun sebelum atau dekat. Kejadian tidak lama Nabi lahir. Ya, dekat ya. Kejadiannya dekat. Masih di tahun yang sama. Tidak tidak berpindah, belum berpindah tahun, masih di tahun yang sama, tidak lama lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi itu lahir tidak jauh dengan kejadian Al-Fil, kejadian kisah surat Al-Fil ini. Baik, sebentar. Tadi Anda cerita apa ya? Bahwa surat ini, kejadian ini terjadi sebelum Nabi lahir. Sebelumnya dekat atau jauh? Dekat. Berarti kejadian ini terjadi, baru kemudian Nabi lahir. Baik, apa kejadiannya? Apa kejadiannya? Apa kejadian yang menakjubkan? Coba. Apa kejadian yang menakjubkan pada kisah Al-Fil? Apa kejadian yang menakjubkan? Penyerangan Ka'bah. Baik, betul. Tapi apa yang lebih menakjubkan dari penyerangan tersebut? Nah, yaitu hancurnya tentara gajah dengan Allah mengirim pasukan burung dari udara. Itu yang menakjubkan. Menakjubkan sekali kejadian itu. Menakjubkan. Kita berharap akan Allah tunjukkan keajaiban Allah kepada mereka yang menindas kaum muslimin. Dengan izin Allah, semoga Allah tunjukkan keajaiban Allah. Kuasaan Allah dan kekuatan Allah. Cepat atau lambat, semoga Allah selamatkan, Allah lindungi saudara-saudara kita di Gaza. Kembali lagi ke kisah keajaiban, kekuasaan dan kemampuan Allah pada kisah Al-Fil. Baik. Jadi Allah Azza wa Jal mengirim burung untuk menghancurkan pasukan yang sangat kokoh yang ingin menghancurkan sesuatu. Apa itu yang ingin dihancurkan? Apa yang ingin dihancurkan? Ka'bah. Nah, Ka'bah. Baik. Ka'bah. Ka'bah itu adalah simbol rumah Allah. Baitullah. Simbol rumah Allah. Berada di Ka'bah. Baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala memusnahkan pasukan gajah, ya. Pertanyaannya, apakah ada satu orang pun dari penduduk Mekah yang ikut menghancurkan dan melawan pasukan gajah, atau semuanya menyerahkan kepada Allah? Tidak. Baik. Semuanya menyerah kepada Allah. Baik.
Jadi ketika Ka'bah ingin dihancurkan, semua itu mereka menyerahkan diri kepada Allah. Mereka tidak mengerti bagaimana cara melawan Abraha yang sangat kuat saat itu. Nah, bagaimana dengan berhala-berhala yang ada di depan Ka'bah dan di dalam Ka'bah? Ada jumlah berhala sangat banyak di dalam Ka'bah sampai 300 lebih. Dan di sekeliling Ka'bah ada berhala. Pertanyaannya, apakah antum pernah dengar? Apakah mereka sujud-sujud kepada berhala supaya berhala menjaga Ka'bah atau tidak? Tidak. Mereka saat itu tidak sedikit pun, tidak satu pun dari mereka yang berpangku kepada berhala-berhala itu. Saat itu. Baik, lantas kepada siapa mereka menyerahkan Ka'bah itu, penjagaan Ka'bah itu? Kepada siapa mereka menyerahkan penjagaan Ka'bah? Mereka menyerahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menyerahkan pada Allah, mereka faham mereka tidak bisa bantu, tidak bisa menjaganya, karena Abraham membawa pasukan yang cukup banyak. Paling sedikit riwayat menjelaskan 10.000. Itu paling sedikit. Masuk bawa pasukan 10.000 paling sedikit. Dengan gajahnya, dengan pasukan kudanya, dengan pasukan panahnya, dengan baju besinya, dengan prajurit yang lengkap akan menyerang Ka'bah. Mereka tidak bisa, mereka tidak bisa melakukan perlawanan sedikit pun, dan mereka juga tidak yakin bahwa berhala-berhala akan membela mereka. Maka Abdul Muttalib sebagai pimpinan dan ketua kampung Ka'bah, ketua kampung Mekah, beliau menghadap kepada Abraha dan mengatakan, rumah ini ada penjaganya, rumah ini ada pemiliknya, pemiliknya lah Allah yang akan menjaga. Ya, rumah ini, Ka'bah ini ada pemiliknya, pemiliknya adalah Allah yang akan menjaganya. Baik, dari kisah singkat ini, sebenarnya si kisahnya panjang, nanti kalau sempat Anda ceritakan. Dari kisah ini, sebenarnya banyak pelajaran yang bisa diambil, sangat banyak pelajaran. Ya, jadi Anda ingin masuk dari pelajaran dulu. Jadi dari kisah ini, eh, penduduk Mekah itu saat itu, apakah mereka melihat apakah mereka melihat kekuasaan Allah saat itu dengan burung-burung yang tiba-tiba datang melempari batu kerikil, melempari batu kepada pasukan gajah? Apakah mereka melihat kekuasaan Allah dengan mata mereka? Itu dulu pertanyaan. Mereka melihat. Mereka melihat itu. Baik. Berarti gini, berarti mereka sebenarnya sebenarnya mereka itu mengenal Allah dan mengakui kekuasaan Allah. Sebenarnya itu. Sebenarnya. Betul atau tidak? Mereka mengakui kekuasaan Allah, mereka melihat kekuasaan Allah ya depan mata mereka. Sebenarnya itu. Jadi saat kejadian itu mereka melihat langsung keajaiban yang tidak pernah terbayang sebelumnya. Ya. Kejadian yang sangat menakjubkan itu menjadi sebuah muqaddimah, menjadi sebuah tamhid, pendahuluan Allah akan mengutus seorang rasul yang akan mengajak manusia hanya bertauhid kepada Allah dan menghalangi, menjauhi manusia daripada kesyirikan. Rasul itu lahir tidak lama setelah kejadian Al-Fil tadi, pasukan gajah. Rasul itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lahirnya Rasul yang berdekatan dengan kejadian Abraha atau pasukan gajah, kemenangan Allah Azza wa Jalla atas pasukan gajah itu, ini sangat berkaitan bahwa lahirnya seorang Rasul ingin mengembalikan manusia kepada tauhid, hanya kepada Allah, sebagaimana mereka waktu itu menyerahkan Ka'bah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan bahwa sembahlah Allah, kata Nabi, qulu la ilaha illallah tuflihu. Nabi berdiri di atas bukit Safa. Di belakang beliau ada bukit Abi Qubais yang besar, tinggi. Beliau mengatakan, wahai kaum Makkah, jika
Aku katakan di belakang gunung Abi Qubais yang besar ini, di belakang ini ada musuh yang akan menyerang kalian. Apakah kalian percaya kepadaku? Kemudian kata mereka, wahai Muhammad, kami tidak pernah mendapati engkau berdusta. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, Inni Rasulullah, aku adalah utusan Allah. Aku mengajak kalian untuk mengucapkan La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Lata, tiada Uzza, tiada Manat. Sebuah ucapan La ilaha illallah. Ucapan ketauhidan. Ini menggemparkan mereka. Ya, menggemparkan mereka. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Qulu la ilaha illallah tasudul araba wal ajam. Ucapkan la ilaha illallah. Kalian akan beruntung, selamat. Ucapkan la ilaha illallah. Kalian akan menguasai bangsa Arab dan bangsa asing. La ilaha illallah. Dengan kalimat la ilaha illallah. Ketika Nabi dakwahkan itu, sedikit penduduk Mekah yang beriman. Kebanyakan mereka tidak beriman saat itu. Nah, dalam proses dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inilah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat Al-Fil. Allah mengingatkan kepada penduduk Makkah tentang kenikmatan yang pernah Allah berikan kepada mereka, yaitu keselamatan, nikmat selamat, nikmat perlindungan kepada kalian wahai penduduk Makkah, bahwa kalian pernah ingin diserang, ingin dihancurkan oleh Abrahah dan pasukan yang sangat besar. Allah ingatkan kepada penduduk Mekah, kalian pernah diselamatkan oleh Allah. Tidak satu pun dari kalian berlindung saat itu kepada Lata dan Uzza. Tidak satu pun pada kalian meminta pertolongan saat itu kepada Lata dan Uzza. Kalian menyerahkan kepada Allah dan Allah telah tunjukkan kekuasaannya. Allah yang Esa, yang Maha Esa, berkuasa, telah menunjukkan di hadapan mata kalian tentang kekuasaannya dan keesaannya dan kekuatannya, tapi kalian tidak beriman. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Kisah yang satu ayat ini, surat Al-Fil menceritakan sempurna tentang kisah Al-Fil. Bahwa, wahai kaum Mekah, ingat nikmat Allah kepada kalian. Perlindungan Allah kepada kalian. Ingat itu. Ingat itu. Saat itu kalian dilindungi oleh Allah. Sekarang ini ada seorang sosok Rasul yang lahir tidak lama setelah kejadian itu. Saat ini Rasul Allah ini, utusan Allah ini, hanya mengajak kalian untuk bertauhid kepada Allah. Hanya mengajak kalian menyembah hanya Allah. Tinggalkan segala syirik-syirik. Tinggalkan segala Lata, Manat, Uzza. Tinggalkan segala dukun. Tinggalkan segala ramal-meramal yang kalian lakukan di masa jahiliyah. Tinggalkan. Fokuskan kepada Allah. Allahus Samad. Allahu Ahad. Allahus Samad. Fokuskan kepada Allah Azza wa Jal. Sebagaimana dulu kalian memfokuskan perlindungan, permohonan kalian kepada Allah saat kejadian pasukan gajah. Nah, itu pengingat sebenarnya dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada kaumnya khususnya, pengingat pada mereka tentang nikmat Allah Azza wa Jalla yang telah Allah berikan pada mereka, nikmat Allah, pengingat pada mereka tentang kekuasaan Allah, kemampuan Allah yang begitu dahsyat kepada mereka agar mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu pesan inti dari tujuan diturunkannya surat Al-Fil. Ya, jadi tujuan diturunkan surat Al-Fil adalah untuk mengingatkan kepada mereka tentang nikmat Allah kepada mereka, tentang keesaan Allah, tentang kekuasaan Allah, agar mereka mau menyembah Allah dan meninggalkan berhala-berhala mereka. Ini kurang lebih tujuan dari kisah turunnya surat Al-Fil. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hari ini kita masih muqaddimah, masih bercerita tentang surat Al-Fil. Kita belum masuk ayat, dan insyaallah setiap pekan kita akan bahas satu pertemuan satu ayat. Kita akan kupas rahasia-rahasia yang terkandung dalam setiap ayat surat Al-Fil. Tapi hari ini lebih kepada informasi umum tentang surat Al-Fil. Baik, sekarang masih ada waktu sedikit. Ana akan coba mengajak antum untuk bercerita tentang kisah lengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah lengkap tentang kejadian pasukan gajah. Baik. Pasukan gajah ini dipimpin oleh seorang raja bernama Abraha. Baik.
Abraha ini adalah seorang raja. Seorang raja di negeri mana? Negeri Yaman. Di negeri Yaman. Abraha ini kebangsaannya, ada yang tahu kebangsaan apa? Dia bukan bangsa Arab. Dia bukan Yaman. Ada yang tahu dia bangsa apa? Ethiopia. Barakallahu fiik. Abraha adalah orang Afrika, Ethiopia. Saat itu Ethiopia dikenal dengan nama lain. Apa nama lainnya? Nama lain Ethiopia. Bahasa Arabnya dulu Habasyah. Jadi Habasyah dulu adalah negeri yang memiliki kerajaan. Habasyah. Awalnya kerajaan ini Nasrani. Sebelum Nabi diutus, mereka menganut agama Nasrani. Dan mereka memiliki kekuasaan yang cukup luas. Salah satu kekuasaan mereka sampai ke negeri Yaman. Baik. Kemudian Abraha ini adalah salah satu gubernur yang ditugaskan oleh Raja Habasyah. Raja Ethiopia berhasil menguasai negeri Yaman. Di dalam Yaman itu bangsa Arab, tapi dipimpin oleh orang Afrika. Allahu Akbar. Zaman dulu, Afrika itu tinggi. Habasyah. Agama mereka Nasrani. Nah, Abraha ini, dia pendatang sebenarnya, tapi dia penguasa. Dia merasa ada sedikit yang mengganjal di dia. Yaitu bangsa Arab itu tidak respek terhadap agama yang dia bawa. Agama yang dia bawa adalah Nasrani. Dia merasa bangsa Arab tidak respek. Kenapa? Karena bangsa Arab di Jazirah Arabia khususnya, Jazirah Arabia itu sangat-sangat menghormati Ka'bah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bangsa Arab itu sangat-sangat menghormati Ka'bah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Di hati mereka Ibrahim besar. Di hati mereka Ismail besar. Di hati mereka Ka'bah besar. Karena mereka merasa dulu ada seorang nabi yang bernama Ismail menikah dengan bangsa Arab dan memiliki keturunan. Jadi mereka membanggakan keturunan Ismail alaihissalam. Dari keturunan Ismail itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dari jalur Ismail. Jadi bangsa Arab punya kecintaan terhadap Ka'bah kepada Ismail dan Ibrahim. Dan cerita Ibrahim di benak mereka itu sangat-sangat jelas. Tentang Ibrahim, tentang istrinya Hajar, tentang Ismail, tentang pembangunan Ka'bah, itu sangat jelas di benak mereka. Sehingga mereka itu sangat cinta terhadap Ka'bah Al-Musharrafah. Maka Abraha membuat sebuah bangunan yang besar, gereja yang besar namanya gereja Qulais, untuk menjadi tandingan Ka'bah. Dengan harapan bangsa Arab itu akan berhaji atau mendatangi gereja Qulais. Tetapi apa yang terjadi? Tidak. Bangsa Arab tetap berhaji ke kota Makkah. Mereka menghormati Ka'bah Al-Musharrafah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada Ka'bah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebuah bangunan yang suci. Bangunan pertama dibangun di atas muka bumi ini untuk menjadi tempat salat ibadah pada Allah secara formal, itu adalah Masjidil Haram. Masjid pertama di atas muka bumi ini masjid. Ya, kalau tempat sujud banyak, tapi masjid secara khusus pertama dibangun adalah Masjidil Haram. Ka'bah. Dan Allah yang memerintahkan kepada Ibrahim untuk membangunnya di sisi titik sini, titik sini, titik sini, titik sini. Allah berfirman, wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal bait. Titik sini, titik sini, titik sini. Jadi Ka'bah. Nah, mereka sangat cinta Ka'bah, orang Arab, sama seperti kita sekarang, kita mencintainya. Dan kita berharap agar Allah Azza wa Jal menyampaikan kita ke sana setiap tahun. InsyaAllah ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka Raja Abraha merasa tersaingi dan muncul amarah. Ada riwayat
bahwa gereja Abraha itu sempat dikotori oleh bangsa Arab. Jadi dia karena dia orang Habasya, orang Afrika, ya dia mengajak orang-orang untuk pada An-Nasrani dan datang ke gereja itu tapi tidak laku. Sempat ada bangsa Arab yang mengotori. Begitu menurut riwayat Allah alam. Ala kulli hal, ala kulli hal Abraha intinya Abraha itu merasa gerejanya tidak laku, dia akhirnya kesal ingin menghancurkan Ka'bah. Itu yang lebih mudah kita pahami. Maka dia datang ke kota Makkah dengan membawa pasukan paling sedikit riwayat menyebutkan 10.000. Ada yang menyebutkan 20.000. Tapi kita pakai yang paling sedikit 10.000. 10.000 itu lengkap dengan pasukan perang. Ada pasukan berkuda, ada pasukan panah, ada pasukan pedang, ada pasukan lengkap dengan baju besinya, ada pasukan yang lainnya. Kemudian sampai pasukan ini di saking niatnya, saking pentingnya untuk menghancurkan Ka'bah, pasukan ini dilengkapi dengan pasukan gajah. Dilengkapi dengan pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Maka berangkatlah pasukan ini. Ada sesuatu hal yang menarik di sini dari kata gajah itu. Nah, gajah ini bahasa Arabnya adalah fil. Al-fil. Tadi Ustaz Faiz bilang ada nama surat yang menggunakan nama hewan, yaitu al-fil. Untuk menceritakan kejadian pasukan gajah. Gajah saat itu menjadi sebuah hewan besar yang dipakai untuk perang yang punya kekuatan ya saat itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa gajah itu sekuat apapun tetap makhluk Allah, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa izin Allah Azza wa Jalla. Dan gajah sekuat apapun akan kalah jika Allah Azza wa Jalla yang akan memeranginya. Allah Azza wa Jalla pemilik gajah itu sendiri. Maka mereka mengeluarkan pasukan yang paling kuat dan mereka menempuh jalan yang cukup panjang ya. Mereka menempuh jalan yang cukup panjang dan cukup jauh dari Yaman menuju kota Mekah. Dari Yaman menuju kota Mekah, kalau dilihat dari perjalanan jalur yang ditempuh oleh pasukan gajah itu kurang lebih adalah 1.000 kilometer. Ya, mereka melewati wilayah utara Yaman, melewati Najran, melewati Asir, melewati Taif. Ya, mereka hampir ke Taif sebelum mereka menuju Makkah. Jadi kalau kita ke Taif jangan main-main saja, jangan naik kereta gantung saja, jangan makan-makan saja. Di sana ada kisah tentang Abraham mampir ke Taif. Abraham belum tahu di mana Ka'bah, belum tahu dia jalannya, mampir ke Taif. Orang Taif salah satunya berkhianat, mereka menunjukkan Ka'bah kepada Abraham. Ya, jadi 1.000 kilometer kurang lebih dari Yaman kepada Taif, dari Yaman sampai ke kota Makkah, mampir lewat Taif. Kalau dari perjalanan dengan unta dan gajah itu, ya mereka berangkat dengan unta dan gajah, kurang lebih perjalanan ini bisa menempuh kurang lebih 25 hari perjalanan, 20 sampai 25 hari perjalanan. Nah, dalam perjalanan yang panjang itu, Abraha melakukan banyak hal. Hal yang pertama yang dilakukan Abraha adalah dia apabila ada pasukan yang menghalangi, dia akan serang. Semua yang menghalangi dia serang. Ada dua tokoh terkenal yang menghalangi. Yang pertama adalah tokoh bernama Dzanafar. Ya, Dzanafar. Itu tokoh yang menghalangi Abraha, tapi dikalahkan. Tokoh yang kedua adalah Nufail. Juga Nufail dikalahkan. Yang dikalahkan pimpinan-pimpinannya ditawan, diambil oleh Abraha untuk jadi penunjuk jalan. Dan unta-untanya diambil, kemudian kambing-kambingnya diambil oleh Abraha. Itulah kerjanya Abraha. Terus dibawa oleh Abraha, terus berangkat sampai menuju Taif. Tidaklah satu kampung dilewatinya kecuali apabila menghalangi akan diserang. Apabila dia punya kambing atau punya unta diambil dan dicuri. Sampai di Taif ada Raja Taif. Raja Taif ini takut untuk diambil barangnya, untuk diambil hewan-hewan ternaknya. Maka pimpinan Taif di sana, ya, dia takut pertama diambil hewan ternaknya. Yang kedua, pimpinan Taif juga takut dirusak berhalanya. Di sana ada berhala namanya Lat. Jadi ada Lat, ada 3, Lata, Uzza, Manat. Lata itu ada di Taif.
Jadi kalau antum ke Taif hati-hati. Kalau antum ke Taif di sana ada dulu tempat Lata, sebuah patung besar yang disembah oleh bangsa Arab saat itu. Syirik, mereka menyembah Allah, menyembah patung juga. Nauzubillah min dzalik. Nah, pimpinan Taif takut Lata ini dihancurkan. Jadi dia lebih menghormati Lata daripada Ka'bah. Ini bahaya ini. Ya, ini pada posisi ini pimpinan Taif sangat lemah ini. Ya, dia lebih mementingkan kesyirikan daripada tauhid. Maka dia juga mementingkan hartanya. Jangan sampai hartanya diambil, akhirnya dia tunjukkan, dia bilang ke Abraha, oke kamu jangan serang kampung saya, jangan ambil harta kampung saya, dan juga jangan hancurkan Lata, saya tunjukkan Ka'bah, kamu hancurkan aja Ka'bah. Begitu. Jadi ada kemunafikan dari bangsa Arab, pimpinan Taif saat itu. Ya, maka ditunjukkan, diarahkan kepada arah Ka'bah. Nama pimpinannya adalah Abu Rughel ya. Abu Rughel. Abu Rughel atau Abu Rughal. Nah, ditunjuk menujulah kemudian pasukan Abraha ke arah Ka'bah. Qadarullah, ada satu tempat disebut dengan Mahbas ya. Mahbas itu nama tempat tapi bukan Mahbas jin, beda lagi di luar Ka'bah, di luar Mekah. Nama daerah Mahbas. Mahbas ini disitulah gajahnya Abraha itu tidak mau bergerak. Jadi ketika menuju arah Ka'bah, gajahnya diam, tidak mau bergerak. Dibalikkan ke kanan, bergerak. Dibalikkan ke kiri, bergerak. Dibalikkan ke belakang, bergerak. Tapi ke depan tidak bergerak. Nah, di situ tempat disebut dengan Mahbas. Disitulah saat itu pertemuan antara Abraha dengan Abdul Muttalib, kakeknya Nabi SAW. Ya, lihat ya, Nabi punya kakek pimpinan kota Makkah. Semuanya masuk ke rumah masing-masing. Semua ada yang naik ke atas gunung-gunung, ya. Di situ ada gunung Khandama, di belakang ada Jabal Abi Qubais, ada gunung Safa dan Marwah, ada Jabal Umar. Pokoknya gunung-gunung mereka naik. Mereka naik ke sana melihat apa yang akan terjadi. Semuanya pasrah, semuanya tidak bisa menyelamatkan diri. Maka Abdul Muttalib mendatangi Abraha dan ada terjadi diskusi. Abraha sangat hormat kepada Abdul Muttalib. Singkat cerita, Abraha mengatakan kepada Abdul Muttalib, apa yang kau inginkan sebelum aku hancurkan Ka'bah? Kemudian Abdul Muttalib mengatakan, Abdul Muttalib itu orang kaya. Beliau memiliki unta yang banyak. Nah, di antara unta beliau itu diambil jumlahnya 200 ekor unta. Ya, 200 ekor unta itu banyak sekali. Ya, 200 ekor unta milik Abdul Muttalib dicuri oleh Abraha. Maka ketika Abdul Muttalib, kakeknya Nabi, bertemu dengan Abraha, kakeknya Nabi sangat simpel dan sederhana. Kakeknya Nabi ditanya, kamu sebagai pimpinan Mekah, apa yang akan kamu lakukan? Apa permintaan kamu? Ada apa yang kamu inginkan? Kemudian intinya Abdul Muttalib mengatakan, aku tidak ada keperluan apa-apa. Kata Abdul Muttalib mengeluarkan satu kalimat yang masyhur, yang terkenal. Abdul Muttalib mengatakan, Ana Rabbul Ibil. Saya ini pemilik unta yang kamu curi. Saya datang ingin unta saya, balikin unta saya. Kata Abdul Muttalib, walil baiti rabban yahmi. Adapun Ka'bah, Ka'bah itu ada pemiliknya dan pemiliknya akan melindunginya. Kalimat ini menunjukkan uh, penyerahan yang utuh dari Abdul Muttalib. Tapi saat itu saja. Saat itu semua nyerah dan menyerahkan kepada Allah. Tapi setelah mereka selamat, syirik lagi. Ini hati-hati. Ini bisa jadi kebiasaan pada kita. Apabila ada musibah, tadarru. Tadarru. Mereka bertadarru kepada Allah. Berdoa, takut, nangis kepada Allah. Ketika sudah lepas dari musibah, mereka lupa dan mereka syirik. Mereka bermaksiat. Nah, ini kejadian di kota Mekah ini. Kan? Jadi kakeknya Nabi SAW saat itu mengatakan seperti itu. Bahwa saya datang ke sini, saya cuma minta unta saya. Adapun Ka'bah ada yang memiliki dan akan melindungi. Maka Abraha pun mengatakan akhirnya Abraha meremehkan Abdul Muttalib saat itu dengan jawaban itu. Tapi Abdul Muttalib memang tidak bisa apa-apa. Gak mungkin melakukan perlawanan, gak mungkin melakukan perlindungan. Sudah tidak bisa apa-apa sehingga menyerahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Singkat cerita, Abraha kemudian ingin menyerang, ingin masuk ke arah Ka'bah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengirim kelompok burung yang berkelompok-kelompok, ya. Ababil artinya berkelompok-kelompok. Burung ini datang dari arah yang menakjubkan. Allah Subhanahu wa taala mengirimnya secara bersama-sama dan dengan kekuasaan Allah dan keajaiban dari Allah Azza wa Jalla. Dengan kekuasaan Allah
setiap burung itu sudah membawa masing-masing 3 butir batu. 3 butir batu dari batu liat yang sudah kering. 1 butir di mulutnya, di paruhnya ya, 2 butir ada di tangannya. Itulah yang dibawa oleh burung-burung tersebut. Kemudian dilemparkanlah oleh burung-burung tersebut kepada pasukan Abraha yang jumlahnya tadi 10.000 minimal atau sampai 20.000 orang, wallahu a'lam. Dilemparkanlah kepada mereka dari semua burung itu. Dan batu itu tidak bersifat merusak sebenarnya, tetapi dengan izin Allah batu itu bersifat merusak. Ada kekuasaan Allah di sini. Yang pertama, kekuasaan Allah di sini adalah bahwa uh, Abraha tidak pernah menyangka bahwa akan ada serangan dari sisi langit, dari sisi udara, karena saat itu tidak ada pasukan udara. Dia hanya mempersiapkan pasukan darat. Jadi ada kekuasaan Allah di sini, yaitu Allah Subhanahu wa taala melakukan penyerangan kepada orang yang zalim, kepada orang yang sangat kuat dari sisi yang dia tidak pernah sangka-sangka, yaitu dari udara. Kalau sekarang orang ahli dari udara, Allah akan masuk pada mereka, menyerang dari sisi yang mereka tidak tahu. Ya, ada juga raja namanya Namrud diserang dari sisi hewan, yaitu dari sisi lalat masuk ke dalam telinga, atau dari hidung atau telinga ya, masuk ke dalam otaknya. Hidup dalam otaknya lalat itu. Di dalam tempurung otak itu lalat hidup, tidak mati di situ. Itu tentara Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah bisa mengalahkan manusia dari sisi yang benar-benar tidak pernah disangka-sangka. Termasuk Abraha ini. Maka diseranglah dari atas, dan burung itu identiknya adalah penghias, suatu yang tidak menyakiti. Tapi dengan kekuasaan Allah, burung itu saat itu menyerang dan menyakiti pasukan, menyerang untuk mengalahkan pasukan Abraha. Membawa batu. Batu itu aslinya kerikil atau batu-batu kecil itu sifatnya tidak merusak badan, dia hanya sakit kena badan. Tapi batu-batu itu dengan izin Allah ketika mengenai tubuh manusia, maka tubuh itu pun rusak. Tubuh itu pun rusak. Ya, tubuh itu pun rusak, pasti termakan oleh batu itu. Nah, akhirnya habislah mereka. Mereka tidak mati di tempat, tapi mereka kembali ke arah pulang, dan mereka berguguran satu persatu di perjalanan pulang. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tunjukkan kepada manusia ketika kejadian Al-Fil. Kejadian itu sebelum diutusnya Nabi, Allah ingin tunjukkan kekuasaannya. Kemudian lahir Nabi, kemudian Nabi diutus, Nabi mengajak untuk kembali kepada Allah yang dulu pernah membela kalian, memberikan mereka kalian nikmat keamanan. Tetapi mereka kaum musyrikin dengan nafsu mereka, dengan keangkuhan hati mereka, mereka menolak ajakan Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan mereka melupakan kejadian itu. Hati-hati kaum muslimin, apabila diingatkan tentang nikmat nikmat Allah, diingatkan tentang Allah, maka kembalilah kepada Allah. Jangan pernah menolaknya. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena gimana pun kita semua dari Allah. Diciptakan oleh Allah, dilahirkan oleh orang tua kita sehat karena izin Allah, dibentuk wajah kita oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, umur dari Allah, dan kita akan mati semua kepada Allah. Maka tunduk, taatlah, patuhlah kepada Allah. Jangan seperti orang-orang Quraisy, naudzubillah min dzalik, yang tidak beriman. Ingat Allah hanya di masa susah, ketika masa bahagia mereka melupakan Allah. Ini munafik. Hati-hati dengan kalimat ini. Ini hati yang tidak baik. Tauhidlah kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Ada yang mengajak pada Allah, maka taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Anda kira ini saja dulu. Silakan Anda serahkan kepada Ustaz Faiz. Barakallahu fikum. Insyaallah minggu depan kita bertemu untuk bahas satu ayat yang pertama. Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira kepada guru kita Dr. Ahmad Hidayat Lubis yang telah menyampaikan mukaddimah tentang surat Al-Fil itu sendiri, bagaimana kisah di balik surat Al-Fil itu, lalu siapa Abraha, apa yang dibawa, apa maksud dan tujuannya datang ke kota Makkah, atau ingin apa Abraha itu datang ke kota Makkah. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesi yang ketiga sudah selesai. Lalu kemudian kita masuk kepada sesi selanjutnya, yaitu adalah breakout room. Para siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala telah dibagi kepada beberapa kelompok sesuai dengan tutornya masing-masing. Mungkin di WhatsApp sudah diberikan atau sudah dimasukkan ke dalam grup-grup bersama dengan tutornya masing-masing. Maka dari itu sekarang adalah waktu di mana interaksinya bukan melalui chat, tetapi melalui voice secara langsung atau melalui suara. Pelajaran apa yang diambil? Setelah menghayati materi yang telah diberikan, pelajaran apa yang diambil. Lalu kemudian apa buahnya? Apa yang bisa kita tazkiyahi? Apa yang bisa membuat amalan kita dan iman kita menjadi lebih baik?
Dan ini adalah waktunya di breakout room. Sudah ada di sini tutor kita, ada Ustadz Agus Mujib, ada saya sendiri Ustadz Faiz, lalu kemudian ada Ustadz Amin Hussein, lalu kemudian ada Ustadz Aris, ada Ustadzah Raudatul Wardah, dan juga ada Ustazah Mega Fitriani. Silahkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sudah masuk, yang sudah memiliki tutornya, silahkan masuk ke dalam breakout room masing-masing. Breakout room sesuai dengan tutornya masing-masing. Di sini ada tutor yang tidak hadir atau berhalangan hadir, yaitu Ustazah Hanifa. Maka bagi peserta yang di bawah Ustazah Hanifa, yang sebagai tutornya adalah Ustazah Hanifa, silahkan memasuki ruang tutor yang tersedia. Memasuki ruang tutor yang tersedia. Silahkan. Kita akan bertemu kembali pada pukul 9 lebih 10 insya Allah. Silahkan, di layar ini sudah ditunjukkan siapa tutornya dan namanya masing-masing dan tutornya siapa. Silahkan masuk kepada breakout room atau ruangan bersama dengan tutornya masing-masing. Baik, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Insya Allah kita akan bertemu kembali setelah sesi bersama tutor ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
waktu sendiri itu Oke, iya. dibuktikan, gitu kan? Mau bagaimanapun upayanya, mau siapapun yang coba menyerang, pada dasarnya itu kita yakini bahwasanya Allah pasti menjaga Ka'bah. Nah, jadi kalau kita yakin, yakinnya, apakah Amerika bisa menghancurkan? Ya Ustadz, kalau misalnya saya sih tadi tuh dapetnya bahwa ternyata surat Al-Fil ini tuh turunnya mengingatkan bahwa Allah itu sudah memberikan Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Rabbuka di sini adalah ka, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara kepada siapa? Silahkan Abu Umar. Dia Ibu Ratni, awas nih, tertukar dengan dulu kita sempat belajar waktu kecil ya, namanya burung ababil ya. Ternyata bukan burung ababil. Yang dimaksud ababil di sini itu burungnya berbondong-bondong ya. Maka dari itu di surat Al-Fil Tayran ababil. Bukan nama burung ababil ya. Intinya Amin. Ustazah. Bismillah ya, ya Allah, alhamdulillah. Syukran barakallahu fiik. Iya, Jazakallah khairan. Ustazah. Berikutnya ada Bu Mardiah. Bu Mardiah, gimana pelajaran apa yang bisa diambil dari Quran surat Al-Fil dan apa amalnya? Kalau Masya Allah udah banyak tadi. Tentu kan. Tapi tanya gitu kan. Wah, udah masuk ke sana. Belum. Kita masih di outro. Belum. Lanjut. Lagi. Ya, Ya, coba ya Ustazah. Allah mampu menolong dengan cara-cara yang tidak disangka-sangka seperti itu, insya Allah. Betul, Allah menolong
Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi kita sudah bertemu dengan para tutor masing-masing, lalu kemudian mungkin ada sedikit arahan dari para tutor ataupun tadabbur tazkiyah dari penyampaian yang sudah diberikan oleh Dr. Ahmad Hidayat Lubis. Baik para hadirin, tanpa memperpanjang waktu lagi, sekarang kita sudah ada di penghujung acara, tapi sebelum kita menutup, kita ingin menyimak terlebih dahulu kalimatul khitam atau kalimat penutup dari guru kita, Dr. Ahmad Hidayat Lubis. Kepada Dr. Ahmad Hidayat Lubis, sebagai kalimat penutup, kami persilahkan. Penutupnya diwakilkan oleh Ustadz Agus ya, Puan. Baik, kepada Ustadz Agus, ada waktu dan layar kami persilahkan. Bismillah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabi Mustafa. Para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup majelis kita, majelis perdana di surat Al-Fil ini, mungkin dari apa yang sudah disampaikan, dari apa yang sudah kita tadarusi bersama, tentunya ada beberapa hal yang mungkin bisa kita ambil pada malam hari ini. Yang pertama adalah kekuatan sesungguhnya atau kekuasaan sesungguhnya ada di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Seberapa besar upaya manusia yang dicontohkan oleh pasukan Abraha dengan pasukan gajah dan bala tentaranya, itu tidak ada apa-apanya di tangan Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, dari kisah ataupun dari surat Al-Fil ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Allah yang menjaga dan melindungi Ka'bah ini menunjukkan bahwasanya kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah, tentunya kita harus mengagungkan Ka'bah, mengagungkan Baitullah Al-Haram. Kemudian selanjutnya, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari surat Al-Fil ini kita bisa mengambil pelajaran, yaitu kisah akhir dari para pelaku kezaliman atau orang-orang yang zalim, bahkan pemimpin-pemimpin raja-raja yang zalim, itu pada akhirnya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat tentunya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya di kisah ini, di surat ini mengingatkan kepada kita bahwasanya tentang nikmatul amni, nikmat rasa aman, nikmat keamanan, nikmat berada di negeri yang aman. Harus kita syukuri. Sesudah kejadian al-hadisatul fil, ahlu Mekah saat itu tentunya berada di wilayah yang paling aman, Baladil Amin. Kemudian menjadi wilayah tentunya yang sangat dihormati. Ada syaraful makan, ada tempat yang sangat mulia di sana. Kemudian pelajaran selanjutnya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang terakhir, kita harus beriman dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan, dengan setinggi-tingginya iman atas sunnatullah di dunia ini, di alam semesta ini, bisunanillah fil kaun, terhadap sunnah Allah di alam semesta ini, bahwasanya Allah lah yang mengatur, Allah lah yang memelihara, Allah lah yang menentukan segalanya. Baik, itu saja mungkin dari kami yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan tentunya bisa kita ambil dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Sampai berjumpa kembali di pekan yang akan datang. Insya Allah kita akan bertadarus secara ayat per ayat insya Allah di surat Al-Fil. Barakallahu fikum. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Agus Mujib yang telah menyampaikan kalimatul khitam atau kalimat penutupnya. Baiklah para hadirin yang dirahmati Allah, kita sudah sampai kepada penghujung acara. Maka dari itu ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah sebelum majelis Ahad ini diadakan, kita akan mengadakan atau akan dikirimkan yaitu tugas dan soal. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan soal tersebut guna untuk menambah persiapan kita sebelum menerima materi utama yang akan disampaikan pada setiap Ahad malam. Lalu kemudian selanjutnya adalah persiapkan diri kita, persiapkan hati kita untuk menerima ilmu baru, untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh guru kita. Baik, saya Ustadz Faiz Ilyas Mokhtar undur diri. Insya Allah dengan izin Allah kita akan bertemu lagi pekan depan. Semoga Allah mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Aku qauli hadza, astagfirullah li wa lakum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Jazakallah khair, wabarakatuh. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.